fisik, bisa psikis, bisa seksual, atau juga bisa ekonomi. Ini kaitannya dengan terminologi kekerasan. Nah, kemudian di kami itu kekerasan itu kita pilah menjadi dua, yaitu yang pertama KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Berarti tadi terminologi kekerasan yang dilakukan dalam lingkup rumah tangga intinya. Yang pertama ini, itu sesuai dengan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan KDRT. Itu sudah ada undang-undangnya, dan undang-undang ini tidak berubah sampai sekarang. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Yang kedua, kita juga mengenal istilah kekerasan anak. Nah, ada kata kunci perbedaan antara KDRT dengan kekerasan anak. Kata kuncinya yang pertama adalah pada objek. Objeknya kalau di sini diklasifikasikan ada spesialisasi bahwa perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan. Jadi kalau KDRT itu memang objeknya khususnya perempuan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga. Jadi kekerasan yang dilakukan kepada seseorang khususnya perempuan terjadi dalam lingkup rumah tangga. Itu kata kunci di KDRT. Kalau kekerasannya kan tadi sudah di atas ya, perbuatan yang terhadap seseorang yang menimbulkan penderitaan. Makanya di rumah ini ada mertua, ada adik ipar, ada kakak ipar, ada saya. Sana kalau bahasa saya bukan kekerasan apa ya? Kesadisan, maksudnya sudah, kalau kekerasan kan masih ada, kita bayangannya ada begitu ya, tapi itu sudah termasuk tindakan sadis itu. Jadi bayangkan, katanya menurut ceritanya dia di lantai di kandang anjing, kemudian kalau makan juga dibawakan dengan anjing, kemudian dia di lantai, kemudian disiram pakai air panas kakinya, bayangkan. Rasanya seperti apa itu? Yang mogel. Ya. Kita berdoa semoga beliau diberi tetap kesehatan dan semangat. Dan anaknya semangat. Kemarin sudah dirawat di RSU Azhari sejak hari Jumat, dan kemarin hari Rabu kalau tidak salah. Kemarin dari Rabu ya, betul ya? Ya. Hari kemarin dari Kamis, berarti hari Rabu benar, karena hari Kamis saya kemarin di Semarang. Hari Rabu kemarin sudah dibawa ke Jakarta ke RS Polri Kramat Jati untuk memudahkan proses pemeriksaan dan pemberian layanan perawatan yang lebih baik. Karena ini lokus delikti ada di lokus delikti itu berarti lokus peristiwa adanya di Jakarta, berarti kan yang memproses sana sini tidak bisa. Artinya untuk memudahkan proses di proses. Namanya jadi usia anak itu kan ada usia 0 ya. Ada usia 0, 2. Usia 0 itu apa sih? Usia 0 itu baru lahir sampai dia nanti mau ulang tahun ke-1. Dia rentang hari-hari ini berarti kan dia usia 0 tahun. Usia 1 tahun ketika hari ini dia ulang tahun ke-1 sampai mau ke ulang tahun kedua, rentang di sini namanya usia 1 tahun. Nah, berarti kalau berusia di bawah 18 tahun, prinsipnya dia belum berulang tahun yang ke-18. Berarti rentang itu berarti 17. Jadi kalau ada istilah di bawah 18 tahun. Tapi kalau nanti Anda menghitung usia anak, itu kan mesti menghitungkan bukan di bawah 18 tahun, tapi 0 sampai 17. Jangan sampai 18, karena kalau sampai 18 berarti 18-nya ke hitung. Padahal kalau menurut pengertian ini 18-nya tidak ke hitung. Itu juga jadi kalau mau menghitung di statistik 0 sampai 17 masuk itu berarti nyentuh labia. Kalau labia mayoritas di luar ya, masuk dalam tadi dikit untuk pagi. Karena penetrasi kan bisa saja kalau namanya maaf dia sampai perawan tapi dipenetrasi tidak tembus, itu kan juga penetrasi tapi tidak sampai tembus. Berarti prinsipnya mungkin penetrasi itu batasnya sampai menyentuh labia minor. Lalu jangan pikir koyo kowe mau belum. Oke, namanya persetubuhan. Yang terakhir derajatnya adalah pemerkosaan, adalah persetubuhan yang dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Mau menceraikan Anda istri saya. Nah, istri ketika mau dicerai oleh suami, dia punya hak. Nah, haknya salah satunya adalah hak
nafkah selama masa perkawinan, karena kan selama masa kawin kan nafkahnya kan kewajiban saya, itu dia bisa nuntut. Pak Hakim, ngalir awal nanti saya juga mau dengan nafkah. Pak Hakim bilang saya itu pengen tapi pegang semakan aku, silakan dituntut. Sekarang yang pokok malah mata anak ya Pak. Nah ini karena kan saya sampaikan di perceraian tidak bisa dituntut nafkah anak karena tidak terutang. Kalau yang dianggap utang itu yang nafkah istri dianggap utang sehingga wajib. Kemudian ada lagi nafkah selama masa idah. Masa idah kan setelah dok cerai 3 bulan 10 hari itu dihitung juga masih kewajiban suami. Masa idah sampai menikah lagi. oh ya Allah kawin lapis deh mau ganti ya nafkah masa idah Setelah bercerai terus wanita menikah lagi baru lepas. ya Allah beres tapi kalau seperti itu ya bagus tapi minimalnya adalah tadi masa idah yang menjadi wajib saya terhutang Kemudian biapet kalau masalahnya segala dia di mana ya. Kemudian ada lagi pintu kontresno itu apa tunjangan apa bahasanya itu masuk. Kemudian bisa juga hak asuh, tapi nanti untuk anak nafkahnya tidak bisa dimintakan pada saat itu nanti menjadi kewajiban berdua karena anak kan kewajiban suami dan istri untuk tetap menafkahi. Jadi kalau anaknya ikut istrinya nanti tetap suaminya punya kewajiban untuk menafkahi, tapi memang tidak terhutang, tidak bisa dimintakan saat itu. Oh Pak Hakim, cara dengan saya ini cuma Pak Hakim para pakai wah, mungkin selama dia anak baru tahu ngurusin, tadi saya gitu ya, dan itu logis. Saya kita jawab saya ini Pak Hakim, malah dia bilang, dia bilang apa, kayu warisannya BAK. Saya pernah mendampingi masalahnya, itu si laki-laki itu jual warisan, sawahnya dijual untuk itu minta, dan akhirnya alhamdulillah ngabulkan karena si ibunya ngomong, kok Pak Hakim, kok saya kata saya ini saya tidak mau. Tetap untuk kewajiban nafkah anaknya saya minta sekarang. Nanti yang terima anaknya. Akhirnya suaminya jual warisan sawah atau kesepakatan nggak masalah. Habis diberikan. Itu juga hak. Perempuan itu juga gitu. Kemudian perempuan juga hak saya ingin menyalurkan biologi saya dengan seseorang saya rela. Itu kan juga hak katanya. Nah orang sana memahami itu hak asasi tidak bisa. Nah sehingga di Indonesia yang diatur adalah perbuatannya dan ini yang berhak. Kalau sendiri-sendiri nggak ada yang itu, ya sudah tidak bisa dipidana. Masuknya nanti kalau dilakukan di depan umum, masuknya mengganggu ketertiban umum, jadi mengganggu stabilitas umumnya atau perbuatan tidak senonoh. Nah yang ini contohnya tadi menggapai istri sampai istrinya melihat kalau pertama melerai. Nanti ada juga masalah mereka bisa dilerai dulu. Ketika si suami bahkan kok pengen orang ke bojone aku, itu si suami tidak bisa lagi seperti itu. Kalau Anda tidak mau dilerai, anak istri bisa terancam jiwanya, saya bisa lapor. Dan sekarang bisa. Oh ini ya. Jadi kekerasan perempuan dan anak ini menjadi salah satu dari 5 prioritas pemerintahan sekarang dalam pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Itu salah satunya adalah penurunan kekerasan perempuan dan anak. Karena ini sangat marah. Ada penurunan pekerjaan anak, ada pencegahan perkawinan anak. Perkawinan anak juga ternyata tinggi. Saya kemarin informasi dari Pengadilan Agama itu rata-rata sebulan hampir 500, setahun ini sudah 600 pengajuan dispensasi nikah. Ya, dispensasi nikah kan syaratnya diajukan oleh pasangan yang belum berusia 19 tahun. Dan termasuk dalamnya anak. Iya. Banyak. Itu yang terdaftar, semua terdaftar di masyarakat banyak. Dan kalau dari data yang kami itu paling tinggi daerah pegunungan, daerah waktu kumpul, bulik itu paling tinggi. Tulanan manis. Dengan indikasi penyebabnya adalah kekerasan, itu rumah sakit waktu itu sudah disepakati, itu bisa langsung call ke kami, sehingga nanti datanya masuk ke kami, bukan hanya ditangani dulu. Artinya nanti dia dirawat, kan layanan rumah sakit kan perawanan, jadi layanan rumah sakit kan ada 3 ya. Ada layanan kesehatan fisik, tadi
kemudian ada layanan kesehatan psikis, ada dokter jiwa, ada psikolog ya. Dan yang ketiga adalah layanan visum. Visum itu kan tadi dokumen atau keterangan dokter ahli yang digunakan untuk kepentingan, kalau bahasa kami pro justisia, kepentingan di peradilan. Berarti untuk proses bukti lah, sebagai alat bukti itu kan visum.